sehingga sehingga materi keagamaan khususnya Katolik ini bisa diterima atau paling tidak sebagian masyarakat dapat menikmati sentuhan-sentuhan agamis melalui radio. Prinsip secara umum saya sangat mendukung sekali, dan apa yang tadi disampaikan sudah secara gamblang, dan untuk kelanjutannya akan kami pantau terus dalam proses dalam proses implementasi dari judul yang bersangkutan sampaikan. Saya kira itu Pak Maliki, terima kasih atas waktunya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mesaroh, sama kurang 1 menit. Terima kasih. Baik, untuk waktu sepenuhnya monggo Pak Nizam untuk bisa berinteraksi dengan Pak Barnabas dalam waktu 20 menit maksimal dari sekarang, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam hormat Pak Maliki, salam hormat Bu Mesaroh selaku Kasubag PU dan mentor, dan salam sayang, salam penuh kasih untuk Mas Bram tadi manggilnya ya. Mas Bram aja lah saya manggilnya. Tapi nak Bram sih sebenarnya. Baik, sudah bagus rancangan aktualisasi yang disampaikan tadi dan sudah gamblang. Hanya mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Tadi belum terceritakan. Kita kan mau meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, kondisi saat ini tuh seperti apa sih penyuluhan yang dilakukan di Kendal, khususnya untuk agama Katolik? Itu belum terjelaskan tadi. Oh baik Pak. Untuk selama ini yang sudah terlaksana, kami menggunakan metode biasa. Jadi kunjungan ke misalnya umat beragama Katolik yang ada di panti lansia. Kemudian di panti lansia nanti melakukan dinamika, kunjungan di sana memberikan motivasi untuk umat-umat Kristen dan Katolik bersama dengan penyuluh lain. Lalu ada lagi yang di radio, setiap minggu nanti membuat materi-materi pembimbingan umat, di radio nanti melakukan rekaman, lalu setiap hari Minggu akan dipublikasikan di jam-jam tertentu. Ada lagi yang sering mungkin untuk kunjungan-kunjungan ke gereja dan umat, Pak Ahmad Jam. Jadi nanti di gereja perkenalan, ini sekarang sudah ada penyuluh, jika ada penyuluh kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan terkait dengan tadi guru. Seringkali mereka itu menyampaikan, Pak Bram, ini di Boja ada 5 sekolah yang tidak ada guru SD-nya. Lalu nanti gimana? Oh ya, baik, nanti akan saya tampung untuk saya rencanakan ke depannya. Apakah akan kerjasama dengan gereja tertentu melakukan pembelajaran di sekolah atau nanti dikumpulkan begitu, Pak. Jadi kebanyakan mereka seperti yang sampaikan Bu Mai merasa senang juga sudah ada penyuluh di daerah Kendal karena akan ada hal-hal baru yang bisa dibangun di sana. Begitu, Pak. Oke, itu semua tadi kan Mas Bram ceritakan, ditulis nggak di dalam naskah? Di presentasi tadi saya Nggak di tulis. naskah rancangan? Oh, di naskah. Di Nggak naskah, ada kayaknya ya? iya di pengantar itu Nggak, sedikit. nggak diceritakan. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah kondisi existing, artinya Kak, Bapak mau meningkatkan, itu harus ceritakan kondisi saat ini seperti apa. Karena kondisi yang saat ini kalau tidak diceritakan, maka nggak akan kelihatan peningkatannya. Nah, tadi cerita panjang lebar, tolong masukkan nanti di latar belakang sebagai kondisi existing yang memang harus ditingkatkan. Belum ditulis kan? Belum banyak, Pak. Belum Ya. deskriptif detail. Terima kasih, Nah, Pak. makanya justru itu yang Latsar ini adalah cerita kondisi real kayak semestinya, jangan normatif kayak pejabat. Ya Bu ya? Ya, betul. Jadi yang karena itu tugas Latsar itu. Real existing, ceritakan tadi sampai detail-detailnya. Udah, itulah kondisi yang mau ditingkatkan. Oleh karena itu perlu media sosial dan sebagainya. Itu catatan saya Mas Bram. Cukup ya? Atau mau ditambah? Oke, yang kedua, secara spesifik ini kan Latsar ini kan jangka pendek. Kira-kira sudah ada nggak tema-tema konten nanti yang mau dihasilkan ke depan? Sudah ada, Pak. Ada berapa? Nah itu mestinya di dalam rancangan ini boleh tulis. Pertama misalnya tema konten tentang baptis, dua konten tentang kelahiran dan sebagainya. Paling tidak di dalam rancangan ini sudah tertulis berapa sih target konten yang mau dibuat. Ya, betul Pak. Ya, jadi Betul, tidak Pak. normatif gitu ya.
Silakan. Kemudian itu yang kedua, ada target konten. Apakah 3, apa 5, 10, monggo silakan. Itu sesuai dengan kekuatan dari Mas Bram. Tapi tolong ditulis di dalam naskah rancangan. Kemudian yang ketiga, nah ini kaitan dengan berakhlak. Saya nggak tahu nanti Bu Mei betul apa nggak. Tolong ceritakan bagaimana sih nanti Mas Bram itu menerapkan berakhlak dalam pembuatan atau dalam aktualisasi ini. Oh, baik, Pak. Jangan teori ya. Oke. Terkait berakhlak ini yang jelas-jelas nanti tampak adalah bagian kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Karena kolaboratifnya ketika membuat desain, membuat rancangan-rancangan konten, saya konsultasi dengan teman-teman dan senior yang ada di kantor Kementerian Agama. Kemarin itu dengan Pak Jamal, bagaimana nanti bentuk kontennya, lalu isinya apa saja. Usul dari Pak Jamal yang butuhkan adalah data infografis, kemudian data tentang pendalaman iman itu belum ditampilkan. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, komunikasi saya dengan Pak Jamal dan masukan dari Buma ini sangat tampak di dalam berakhlak salah satunya, Pak. Lalu berorientasi pelayanannya adalah di bagian ketika sudah ada media sosial dan infografis yang paparkan sebagai wadah untuk tempat umat beragama Katolik mengetahui tentang kekatolikan di Kendal, mereka akan lebih cepat mendapatkan informasi data-data ketika mau berkunjung ke tempat lain, misalnya tempat devosi seperti Gua Maria, tidak perlu eh, Oke, mencari dengan bisa. susah payah begitu, Pak. Oke, cukup. Nah, satu yang saya tanya lagi dalam konteks akuntabilitas, kira-kira dari seluruh rancangan tahapan tadi sudah nampak belum akuntabilitasnya? Akuntabilitasnya kalau menurut saya di bagian evaluasi akhir, Pak. Jadi Gitu kalau ya. saya buat rancangan dan lihat reaksinya, nanti kira-kira sejauh apa cakupannya dan apa Oke. apa yang perlu diperbaiki lagi. Oke, akuntabilitas itu pada prinsipnya adalah ini dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan milik pribadi Mas Bram, tapi milik kantor, milik Kemenang Kota Kendal. Oleh karena dalam setiap tahapan tadi saya belum melihat peran kepala Kemenang atau Kasubag TU sebagai pemimpin itu di mana di situ. Karena saya lihat Ya, setiap bikin konten tidak ada pengesahan dari pimpinan, langsung masuk. ya, Coba share di tahapan kegiatan, coba lihat di itu. Ini supaya nanti jangan sampai eh, apa yang Mas Bram buat seolah-olah adalah milik Mas Bram pribadi, bukan punya ya. kantor. Kalau saya boleh jawab, Pak, sedikit Silakan, Bu saya Monggo. nambahin. Jadi selama ini konten-konten yang beredar di web kami atau di media kami pasti akan terfilter dulu melalui saya, Pak. Oke. Jadi tidak bisa masing-masing personal memuat konten, kemudian konten itu ada di kontennya Kementerian Agama. Ya. Karena kita membawa misi kantor Kementerian Agama, seandainya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan atau mungkin sedikit memantik masyarakat emosi, ini menjadi tanggung jawab kami, sehingga kami perlu memfilter itu. Tapi saya juga belum lihat ini di Mas Nah, Bram di posisi mana. nah Yeah. itu maksud saya itu, Bu. Ya, Yang tahu betul. tentang ini kan cuma Ibu dan seluruh Kemenang Kendal. Ya, Sedangkan ini adalah dokumen tertulis. Nah, barangkali di tahapan kegiatan inilah di mana ada approval dari pimpinan baru boleh diupload. Mungkin itu saja tambahan kegiatan Oke, yang Pak. perlu saya Ini sampaikan. yang saya masukkan di bagian awal ini, Pak. Ketika Approval ya sebelum upload ya. oh ya, di sini berarti ya, Pak ya. Ya silakan apa. Kan itu ada setelah membuat, pokoknya intinya finishing dari sebuah konten itu adalah di-approve, disetujui oleh pimpinan baru naik. Oke, baik, Oke. Pak. Oke, itu aja sih buat saya. Karena ini penting, jangan sampai karena khilaf, bisa saja Bu Mai kelewat, tahu-tahu ini nongol. Akhirnya betul. bisa tuding-tudingan. Gitu. Itu aja yang kadang-kadang sering terjadi di negeri kita ini, Bu. Gitu. Oleh karena itu penting di situ bahwa setiap konten harus di-approve pimpinan sebelum di-upload ke medsos. Betul, Pak. Baik, Itu Pak. tambahan saya dalam konteks kegiatan. Nah, tentunya perlu detail juga ketika kita membuat konten. Contoh di kegiatan coba tadi Mas yang 1, 2, 3. Jangan ditutup dulu, share aja dulu nggak apa-apa.
Yang ini Pak? Yang selanjutnya, yang berikutnya, Kak, yang bukan, Yang ini bukan penelitian sekali, ini konsistensi ya, lain. ini bukan penelitian ya, ini adalah aktualisasi ya, karena Oke, Bapak bukan peneliti, baik. nanti diperbaiki itunya. Nah ini di dalam tahapan ini, misalnya Agustus konsultasi dan mentor, survei, penataan, oke, tema, oke. Nah kemudian saya sebenarnya ingin di sini nanti sudah muncul berapa konten yang akan dibuat. Ya. Ya, disebutkan di targetnya berapa konten. Kalau misalnya target 5, kemudian ternyata dia aktualisasinya bisa 10, itu bagus. Ya. Tapi targetnya jangan sampai tidak tercapai. Oke, silakan nanti kan dari setiap ini kan, nah konten itu apa saja sih yang mau dilihat? Apakah hanya video? Apakah standing banner? Apakah flyer? Dan sebagainya juga harus jelas di sini. Oke, Misalnya, nanti membuat flyer 1 buah, konten video 1 buah, kemudian apa lagi, silakan dijelaskan di sini. Itu ya Pak, Mas Bram ya. Karena nanti baik, di akhir Pak saya Nizam. tagih lagi nih. Nah, Iya. Oke. Itu kira-kira, kemudian nanti ada proses bagaimana sih menyusun sebuah video, dari mulai bikin skrip, ya kan? Bikin skenario, shooting, sampai editing, sampai finishing, sampai upload, itu juga mesti dijelaskan detail juga di situ sebenarnya. Karena itu menjadi cek line atau cek ketika Bapak melaksanakan aktualisasinya secara nyata. Jadi kayak checklist kegiatan ini dan sebagainya. Begitu juga untuk berbagai konten yang akan dibuat ya. Baik, Pak. Saya pikir itu aja mungkin yang tambahan dari saya, silakan nanti dikembangkan dengan coach dan mentor. Intinya buat detail mungkin karena akan menjadi guidance ketika nanti melaksanakan aktualisasi dan pembuatan konten-konten yang mungkin diperlukan. Kemudian akun resminya sudah ada juga ya, Kendal ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Sudah. Ya, itu aja barangkali masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizam. Selamat Mas Barnabas. Semoga apa yang menjadi masukan dari pengurus tadi bisa direalisasikan dan dirubah di rencananya untuk tindak lanjut ke depannya. Terima kasih Bu Mei. Semoga sama-sama. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Maliki, Maliki. Pak Nizam, Bu Mai. Terima Terima kasih Mas Bram.